Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Dirgantara. Perkenalkan, nama saya Teguh Aribowo yang akan memandu acara pengenalan kehidupan kampus pada pagi hari ini, tepatnya Senin tanggal 7 September 2020. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi kepada calon taruna-taruni baru Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua wali, taruna-taruni dan beserta keluarga yang berbahagia di seluruh penjuru Indonesia yang tercinta. Kami ucapkan selamat bergabung dengan Sivitas Akademika STTKD Yogyakarta dan selamat datang dalam acara pengenalan kehidupan kampus secara daring hari pertama. Kegiatan ini kami siarkan secara langsung streaming di YouTube dan Google Meet dengan tujuan untuk mempermudah akses dan terjangkau di seluruh penjuru Indonesia. Untuk informasi, saat ini STTKD telah menerima sekitar 853 taruna-taruni baru hingga saat ini. Namun karena tahun ini adalah tahun yang sangat istimewa, dengan adanya pandemi corona, kami masih membuka pendaftaran calon taruna-taruni hingga akhir Oktober. Untuk informasi pendaftaran bisa cek di website kami atau IG kami @sttkd.yogyakarta atau ke bagian admisi kami pada pendaftaran taruna baru di IG @sttkd.ptb. Tidak lupa kami juga selalu mengingatkan bagi semua calon taruna-taruni tercinta dimanapun Anda berada untuk selalu tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. STTKD selalu mencoba yang terbaik untuk taruna-taruni, oleh karena itu acara ini kami siapkan dengan matang agar supaya taruna-taruni baru khususnya bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai STTKD. Sebelum acara dibuka oleh ketua kita, Ibu Vidiana Mandrawati, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh taruna-taruni yang berada di rumah atau dimanapun Anda berada, dipersilahkan untuk berdiri. Kepada hadirin yang ada di studio juga dipersilahkan untuk berdiri. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Ibu Vidiana Mandrawati SEMM dan akan juga secara resmi membuka acara pengenalan kehidupan kampus kepada Ibu Vidiana Mandrawati SEMM. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara. Selamat datang di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu untuk melaksanakan Pekan Disiplin dan Kepemimpinan via online tahun 2020. Kegiatan PDK tahun 2020 ini merupakan kegiatan khas dan wajib diikuti taruna-taruni baru sebelum memulai perkuliahan, dengan harapan agar taruna-taruni baru dapat mengenal dan mencintai kampus STKD sebagai lembaga pendidikan kedirgantaraan yang nantinya akan menghasilkan insan profesional di bidang kedirgantaraan. Oleh karena itu, bagi taruna-taruni baru STKD sebelum memulai perkuliahan akan diberikan masa orientasi berupa pengenalan kehidupan kampus serta dasar-dasar kedisiplinan dan kepemimpinan baik teori maupun praktek secara daring maupun tatap muka nantinya. Kegiatan PDK diharapkan dapat menanamkan rasa percaya diri, saling mengenal, kerjasama, dan membentuk sikap 5T yaitu takwa, teknokrat, tanggap, tanggung, dan terginas pada diri taruna-taruni, sehingga para taruna-taruni bisa mengatasi segala tantangan dan gigih untuk mencapai hasil yang maksimal dari perkuliahan yang dijalaninya. Selama masa pandemi COVID-19, STKD akan menyelenggarakan perkuliahan jarak jauh untuk mata kuliah teori, sedangkan mata kuliah praktek akan dilaksanakan secara tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan.
Marilah kita berdoa dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan pakai masker secara benar dan face shield jika perlu dimanapun berada dan jaga etika batuk atau bersin. Awasi jarak 1-2 meter saat melakukan komunikasi langsung dan tetap di rumah aja jika memungkinkan, terutama jika sedang sakit. Selalu hindari memegang mata, hidung, dan mulut. Teratur mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Istirahat yang cukup dan sebisa mungkin rutin olahraga. Jalin kerjasama dan persaudaraan yang erat di antara para taruna-taruni baru maupun senior, serta staf dan dosen STTKD Yogyakarta. Selamat mengikuti PDK tahun 2020 secara online dan ikuti seluruh rangkaian acara yang sudah disusun oleh Wakatiga Bidang Ketarunaan mulai tanggal 7-11 September 2020 dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang meraih sukses bersama STTKD. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Vidiana Mandrawati SEMM yang telah menyampaikan sambutan dan semangat bagi calon taruna-taruni baru STTKD Yogyakarta. Setelah ini akan kita simak bersama pengenalan STTKD dan kemudian pemaparan SO Yayasan Citra Dirgantara atau struktur organisasi Citra Dirgantara yang akan disampaikan oleh Bapak Raden Fathul Hilal dan pemaparan fasilitas kampus oleh Wakil Ketua 2 Bapak Muhammad Waswan Wahyu Widodo. Acara ini akan dipandu oleh moderator Taruni Dela dari jurusan Manajemen Transportasi Udara tahun 2018. Namun sebelumnya mari kita simak company profile atau profil kampus STTKD Yogyakarta. Selamat pagi. Jadi sekarang kita udah sampai di Jogja. Hai. Jadi tahu nggak tentang Jogja? Betul. Apa? Jogja itu kan tempat kotanya pelajar sama kota wisata. Tapi tujuan kita tuh kesini mau belajar tentang penerbangan. More than 50 airports needed in Indonesia. Yeah, they need a lot of human resources to work at any different position in aviation world. STTKD Yogyakarta is a college under the Citra Dirgantara Foundation, located at Sewon, Bantul region of Yogyakarta. Established by retired Vice Marshal Udin Kurniadi SEMM on April 29, 1995. The needs of work for aviation workers are increasing every year. In relation to them, the number of students study there, STTKD, are increasing each year. Focused to become the center of excellence in aviation world, there are 6 study programs in STTKD. Diploma 1 Flight Attendant, Diploma 1 Ground Handling, Diploma 3 Aeronautics, Diploma 3 Transport Management, Diploma 4 Air Transport Management, and Bachelor of Aviation Engineering.
Mr. Udin Kurniadi graduated from Military Academy in 1966. He was the commander of the 5th Squadron for 5 years. His latest position in Indonesian Air Force was the Inspector General in 1995. Focused on applied sciences, the career under analysis. Upon aviation development, the teaching, the learning process stressed on practical and the implementation of knowledge on aviation. All students are obliged to attend under training in Air Force or airline company. Aim higher, let's fly with STTKD. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh Ari Wibowo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Dirgantara. Perkenalkan, nama saya Taruni Delina Della, Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara, Angkatan 2018. Baiklah, saya pada pagi hari ini sebagai moderator acara. Untuk kegiatan pada hari ini, kita kedatangan dua pemateri. Yang pertama, yaitu ada Bapak Raden Fatul Hilal SEMM, selaku PJS SDM Yayasan Citra Dirgantara, yang akan menyampaikan materi tentang struktur organisasi Yayasan Citra Dirgantara. Dan pemateri kedua, yaitu ada Bapak Muhammad Waswan Wahyu Widodo, Esos MSI, yang akan memaparkan materi tentang struktur organisasi
dan fasilitas kampus yang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Baiklah, langsung saja. Saat ini di sebelah saya sudah hadir Bapak Raden Fathul Hilal SEMM, selaku PJS SDM Yayasan Citra Dirgantara. Kita sapa dulu ya teman-teman. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik Dila. Ya. Baik teman-teman semuanya, untuk semuanya saya doakan kita selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari mara bahaya COVID-19. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kebetulan sudah hadir Bapak Raden Fathul Hilal SEMM selaku PJS SDM Yayasan Citra Dirgantara. Pada kesempatan pagi hari ini, beliau akan menyampaikan materi tentang struktur organisasi Yayasan Citra Dirgantara. Kepada Bapak Raden Fathul Hilal SEMM, saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Dirgantara. Pertama-tama yang terhormat Ibu Ketua Yayasan, Ibu Indriana Mandraini, SOS MM. Yang terhormat Ibu Ketua STTKD, Ibu Vidiana Mandrawati, SEMM. Yang kami hormati juga para Waka 1, Waka 2, Waka 3, dan Kepala Departemen PPMI dan Departemen Kerohaniawan. Dan yang saya banggakan juga seluruh panitia, bahkan disiplin dan kepimpinan atau PDK STTKD pada tahun 2020 atau tahun ini. Dan tak lupa juga yang kami cintai seluruh calon taruna atau sudah bisa dibilang taruna ya, taruna dan taruni baru STTKD pada tahun 2020 ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya mewakili Yayasan Citra Dirgantara. Nama saya Hilal. Saya sebagai PJS Kepala SDM. Nah, pada kesempatan hari ini sedikit saya jelaskan tentang struktur organisasi Yayasan Citra Dirgantara. Kalau di dalam Indonesia, di Indonesia itu undang-undang penyelenggara perguruan tinggi itu jenisnya ada berbeda-beda ya Dela. Ada yang BPH, ada yang perkumpulan, ada yang yayasan gitu ya. Nah, pada kesempatan ini di STTKD ini badan penyelenggara perguruan tingginya adalah yayasan. Jadi STTKD ini ada di bawahnya yayasan. Ada beberapa atau banyak visi dan misi dari Yayasan Citra Dirgantara. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jadi makanya Yayasan Citra Dirgantara mencetuskan atau membuat sekolah gitu ya dalam kaitannya dengan pendidikan, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan gitu. Jadi di atas ada Yayasan Citra Dirgantara dibentuk dulu, lalu berdasarkan visi dan misi tadi Yayasan Citra Dirgantara mencetuskan atau membuat sekolah, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Begitu. Nah, untuk susunan organisasi dari Yayasan Citra Dirgantara itu ada 14 unit kerja gitu ya. Yang pertama itu ada pendiri gitu ya. Di atas pendiri, setelah pendiri di dalam intinya masuk dalam susunan organisasi ada pembina. Lalu setelah pembina itu ada pengawas gitu ya. Nah, setelah ada pengawas baru di bawahnya ada ketua. Nah, di bawah ketua itu ada yang selalu memberikan masukan tentang kaitannya dengan pendidikan. Dan yang kedua, selalu memberikan masukan kepada ketua tentang hukum gitu. Jadi di bawahnya ketua ada garis putus-putus, garis koordinasi, itu ada bidang yang namanya staf ahli gitu ya. Yang pertama adalah staf ahli pendidikan dan yang kedua adalah staf ahli bidang hukum. Lalu di bawahnya itu ada cabang 2. Yang pertama adalah Departemen PTB, penerimaan taruna baru. Gitu. Nah, di dalam PTB itu sendiri ada 4 unit ya. Itu yang pertama adalah Kepala Humas PTB. Gitu. Lalu yang kedua ada Kepala Marketing PTB. Yang selanjutnya ada Kepala IT PTB.
Dan yang terakhir di dalam Departemen PTB itu ada Kepala Administrasi PTB. Ini bagian yang sebelah kanan. Lalu di bagian yang sebelah kiri itu ada 4 unit kerja. Di bawahnya ketua. Itu yang pertama adalah sekretaris. Ya. Lalu yang selanjutnya ada bendahara. Yang selanjutnya ada kepala SDM. Ya. Lalu yang selanjutnya ada bagian legal. Nah, itu tadi struktur organisasi dari Yayasan Citra Dirgantara ada 14 ya, unit kerja yang nantinya semuanya akan bahu-membahu bekerja di dalam situ. Itu struktur organisasinya. Lalu yang kedua saya akan sedikit menjelaskan tentang pejabat-pejabat yang menduduki pada jabatan-jabatan atau posisi-posisi di dalam struktur organisasi yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Pertama adalah pendiri. Pendiri itu ada Bapak Almarhum Marsda TNI Purnawirawan Udin Kurniadi SEMM dan Ibu Tin Sutinah Kurniadi. Itu pendirinya. Lalu yang saya sudah jelaskan tadi, yang pertama ada pembina. Pembina 1, pembinanya ada 2. Pembina 1 ada Bapak Rian Widiantara MKJ ST. Pembina 1. Lalu yang kedua ada pembina 2, itu ada Ibu Tin Sutinah Kurniadi. Pembinanya ada 2. Lalu yang selanjutnya ada pengawas. Pengawasnya ada Ibu Tenia Anggriana Mandrasari SE. Itu pengawasnya. Nah, tadi ada pembina 1, pembina 2, lalu selanjutnya ada pengawas. Nah, setelah pengawas, di bawah pengawas itu langsung ada ketua. Ketua kita yaitu Ibu Indriana Mandraini Esos MM. Ibu ketua. Nah, yang saya jelaskan tadi yang ada staf ahli ya, ada staf ahli pendidikan dan staf ahli hukum. Yang pertama ada staf ahli pendidikan yaitu Ibu Indreswari Suroso STMT. Dan yang kedua ada staf ahli bidang hukum, ada Ibu Suprapti SHM. Nah, setelah itu di bagian sebelah kanan itu ada Departemen PTB yang dikepalai oleh Bapak Nur Maki Perdana Kusuma Eskom, Kepala Departemen PTB. Nah, sekretaris di bagian sebelah kiri. Sekretarisnya ada Bapak Muhammad Rida Kusuma Bramandika, sekretarisnya. Lalu bendaharanya ada Ibu Prasetyowati SEMM. Selanjutnya Kepala SDM ada Ibu Pipit Latifah Esket. Dan selama ini pejabat sementaranya karena memang Ibu Pipit Latifah banyak kegiatan ya, banyak kesibukan. Nah, ada PJS. PJS itu adalah pejabat sementara Kepala SDM, yaitu saya sendiri, dan Fatkul Hilal SEMM. Nah, yang terakhir itu ada bagian legal. Bagian legal itu kepalanya adalah Ibu Ovilia Seli Fadila SH.MH. Nah, itu terakhir. Jadi itu tadi Mbak Dela. Jadi tadi saya sudah jelaskan tentang undang-undang membuat ya perguruan tinggi di Indonesia, dan selanjutnya saya sudah menjelaskan juga tentang bagan struktur organisasi yang keseluruhannya ada 14 unit kerja. Ya. Dan yang terakhir ada pejabat-pejabat yang menempati posisi-posisi pada struktur organisasi yang ada di Yayasan Citra Dirgantara. Begitu. Terima kasih. Saya ucapkan selamat. Semoga acara PDK online ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya. Baiklah, demikian paparan yang disampaikan oleh Bapak Hilal selaku PJS SDM Yayasan Citra Dirgantara.
Atas waktu dan tempatnya terima kasih Bapak. Semoga menjadi bermanfaat bagi taruna-taruni baru yang akan masuk dan mengenal STTKD nantinya. Ya. Baik. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Jadi sekarang kita udah sampai di Jogja. Hai. Jadi tahu nggak tentang Jogja? Apa tuh? Apa? Jogja tuh kan tempat kotanya pelajar sama kota wisata. Tapi tujuan kita tuh kesini mau belajar tentang penerbangan. More than 50 airports needed in Indonesia. Yeah, they need a lot of human resources to work at any different position in aviation world. STTKD Yogyakarta is a college under the Citra Dirgantara Foundation, located at Sewon, Bantul region of Yogyakarta. Established by retired Vice Marshal Udin Kurniadi SAMM on April 29, 1995. The needs of work for aviation workers are increasing every year. In relation to that, the number of students studied in STTKD are increasing each year. Focused to become the center of excellence in aviation world, there are 6 study programs in STTKD. Diploma 1 Flight Attendant, Diploma 1 Ground Handling, Diploma 3 Aeronautics, Diploma 3 Transport Management, Diploma 4 Air Transport Management, and Bachelor of Aviation Engineering. Mr. Udin Kurniadi graduated from Military Academy in 1966. He was the commander of the 5th Squadron for 5 years. His latest position in Indonesian Air Force was the Inspector General in 1995. Focused on applied sciences, the career under analysis. Upon aviation development, the teaching, the learning process stressed on practical and the implementation of knowledge on aviation. All students are obliged to attend under training in Air Force or airline company.
Aim higher. Let's fly with STTKD. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan kembali bersama Dela sebagai moderator. Baiklah teman-teman semuanya, kita masuk ke sesi yang kedua. Untuk sesi yang kedua, di sini kita akan masuk ke pemaparan struktur organisasi dan fasilitas kampus. Dengan selanjutnya sudah hadir Bapak Muhammad Wasfan Wahyu Widodo SOS MSI selaku Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Sebelum kita lanjut untuk mengikuti materi, di sini saya akan menyampaikan pengalaman kerja dari Bapak Wasfan. Mohon izin Bapak untuk menyampaikannya. Baik, untuk yang pertama, pengalaman kerja dari Bapak Wasfan sendiri begitu banyak teman-teman semuanya. Yang pertama, Bapak Wasfan sendiri pernah langsung mengatur lalu lintas udara selama 18 tahun. Yang kedua, sebagai Kepala Humas PT Angkasa Pura II selama Sekretaris Perusahaan PT BIJB selama 1 tahun. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke Bapak Wasfan karena sudah hadir di samping saya. Beliau akan menyampaikan struktur organisasi dan fasilitas kampus yang ada di STTKD Yogyakarta. Untuk Bapak, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga dapat pagi hari ini melaksanakan kegiatan sosialisasi itu PDK Pendidikan Kedisiplinan tahun 2020 STTKD Yogyakarta. Yang pertama saya mengucapkan secara pribadi selamat datang kepada seluruh taruna-taruni baru STTKD yang berasal dari berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia ini yang berjumlah sekitar 853 orang. Selamat bergabung untuk mengikuti proses pendidikan di Kawah Chandra di Muka Ilmu Kedirgantaraan yang ada di STTKD. Pada kesempatan hari ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan STTKD yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada seluruh taruna-taruni STTKD agar supaya nanti saat datang ke Yogyakarta mengikuti perkuliahan langsung sudah mempunyai bekal bagaimana kondisi STTKD yang akan ditemui. Baik, kita mulai, kita jelaskan tentang struktur organisasi daripada STTKD. Baik, sebelumnya Bapak mungkin untuk calon taruna-taruni baru untuk mempersiapkan pulpen dan buku tulis mereka untuk mencatat materi, mungkin Pak ya. Baik, ya kami persilahkan adik-adik semua untuk bisa mencatat beberapa informasi yang akan kami sampaikan karena ini sangat penting ya, untuk menjadi bekal nanti ya, ketika akan datang ke Yogyakarta mengikuti perkuliahan. Ya. Saya perkenalkan tentang kampus profile, yaitu kondisi kampus STTKD Yogyakarta. Lanjut. Ya, STTKD tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hilal selaku PJS Yayasan bahwa STTKD itu didirikan oleh Marsda TNI Purnawirawan Udin Kurniadi SEMM pada tahun 1995. Yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Gubernur AAU di Yogyakarta. Atas pembicaraan dengan Ketua Kopertis pada saat itu diperkirakan bahwa di masa yang akan datang diperlukan kesiapan tambahan perwira-perwira tentang kedirgantaraan yang itu bisa dicetak oleh lembaga pendidikan sipil dan akhirnya beliau berinisiasi mendirikan STTKD Yogyakarta. Lanjut. Nah,
pada saat ini Ketua STTKD dijabat oleh Ibu Hajah Vidiana Mandrawati SEMM, ya, melalui surat keputusan Yayasan Citra Dirgantara nomor skep garing 017 garing YDC garing 3 garing 2020, di mana STTKD mempunyai visi. Yang pertama adalah menjadikan STTKD sebagai pusat keunggulan atau Center of Excellence di bidang kedirgantaraan di tahun 2025. Jadi sekarang sudah tahun 2021, sudah mendekati target, ya, apa yang menjadi cita-cita STTKD, yaitu menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence di bidang kedirgantaraan. Di samping itu mempunyai misi, yaitu menyediakan jasa pendidikan bagi bidang kedirgantaraan, pendidikan tinggi di bidang kedirgantaraan, dengan mendidik tenaga profesional yang memiliki ciri 5T. Apa itu 5T? Yang pertama adalah taruna-taruni STTKD harus mempunyai sifat atau pribadi yang takwa, kemudian teknokrat, kemudian tanggap, tanggon, dan terengginas, di mana itu dibentuk selama mengikuti pendidikan di STTKD dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang mendukung daripada visi dan misi itu. Oleh karena kampus STTKD dikenal sebagai kampus disiplin, kampus kedirgantaraan yang ada di Yogyakarta. Lanjut. Nah, di dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STTKD sehari-hari dipimpin oleh Ibu Ketua, yaitu Ibu Vidiana Mandrawati SEMM. Beliau sehari-hari melaksanakan kegiatan kampus untuk memanage atau mengoperasikan melalui para wakil ketua yang telah diangkat untuk mendukung kegiatan operasional STTKD. Oleh karena di dalam struktur organisasi terdapat 3 wakil ketua. Yang pertama adalah wakil ketua 1, yaitu bidang akademik, ya, yang dijabat oleh Bapak Erwin Irmawan SE MCS, SSI MCS, ya. Kemudian ada wakil ketua 2 M. Wasfan Wahyu Widodo SOS MSI, yaitu saya sendiri yang menjabat sebagai wakil ketua 2, di mana menangani bidang administrasi umum, bidang kerjasama, bidang kehumasan, kemudian bidang keuangan dan bidang IT yang ada di lingkungan STTKD. Kemudian yang ketiga yaitu wakil ketua 3, ya, dijabat oleh Bapak Sudirman Hei Umar STMT. Beliau sebagai wakil ketua 3 menangani bidang ketarunaan atau pembinaan ketarunaan dan kegiatan-kegiatan UKT, ya, ketarunaan, serta transfer studi dan pusat karir. Selain itu dibantu juga Ibu Ketua STTKD ini dengan 1 orang kepala PPMI, Pusat Penjaminan Mutu Internal, ya, yang dijabat oleh Bapak Sugiri AMD SPD MN, ya. Beliau sudah menjabat sebagai KPPMI. Lebih dari itu ada 1 lagi, yaitu sebagai Kepala Departemen Kerohanian, ya, yang mengurusi pembinaan kerohanian para taruna, yaitu Bapak Solehkan SPDI. Lanjut. Nah, ingin saya sampaikan kepada taruna-taruni baru semua bahwa kondisi atau jumlah taruna aktif yang ada di STTKD sekarang ini berjumlah 3.182 orang, ya, dengan tren yang tertinggi adalah jurusan manajemen transportasi udara. Ditambah nanti dari adik-adik sekalian yang berjumlah 853, jadi otomatis taruna-taruni di STTKD ini hampir berjumlah 4.000, ya, 4.000 orang. Lanjut. Nah,
tren jumlah total taruna-taruni yang masuk ke STTKD pada tahun 2019 itu terakhir adalah berjumlah 1.352 orang. Dan alhamdulillah di situasi pandemi seperti ini, minat daripada masyarakat terhadap keikutsertaan dalam pendidikan di STTKD masih tinggi, ya, dan kami sudah mencatat sampai hari ini sebanyak 853 orang dan masih diberikan waktu kesempatan untuk mendaftar bagi yang belum, ya, yang belum karena diberikan waktu sampai akhir bulan September ini. Lanjut. Ya, jadi adik-adik para taruna-taruni baru jangan khawatir. Kondisi STTKD yang sudah berusia 25 tahun, ya, karena didirikan pada 1995 hingga sekarang ini sudah 25 tahun, itu kita sudah banyak mempunyai partner atau kerjasama, ya. Yang pertama dengan Hanseo University Korea Selatan, kemudian Auckland University New Zealand, kemudian dengan Otago University juga di New Zealand, dan Deviation dari Kuala Lumpur Malaysia, kemudian Tom State University Rusia, dan RUDN University Moskow Rusia, juga dengan perguruan tinggi University of Sanya di China. Kita juga sudah mengadakan kerjasama di sana, terlebih juga dengan perguruan tinggi ICJM dan Malaysia dan Aviation Management College Malaysia juga. Jadi sudah banyak, sehingga beberapa kegiatan-kegiatan sedang disinkronkan antara pendidikan yang ada di luar negeri dengan STTKD. Selain itu kita juga mempunyai beberapa banyak sekali kerjasama dengan mitra lokal, yaitu nasional kita sendiri, ya, dengan TNI AU, kemudian dengan Paskhas, ya, untuk menjamin kelangsungan kedisiplinan taruna-taruni STTKD, ya, pembinaan, kemudian dengan beberapa lembaga-lembaga penerbangan, baik itu operator maupun maintenance, ya, seperti Lion Air, kemudian Batam Aerotechnic, Merpati Maintenance Facilities, ya, kemudian dengan PT Frog, PT SAS, dan sebagainya. Ini semata-mata untuk menjadikan STTKD sebagai Center of Excellence dalam bidang kedirgantaraan. Lebih juga bekerja sama hubungan dengan bandara-bandara yang ada di seluruh Indonesia. Lanjut. Nah, kalau adik-adik pernah membaca, perlu saya sampaikan informasi kembali, adik-adik masuk pada jurusan mana ini. Yang jelas di STTKD terselenggara 6 jurusan. Yang pertama adalah S1 Teknik Dirgantara, ya. Teknik Dirgantara ini baru angkatan pertama dan tahun ini adalah lulusan yang pertama, ya. Kemudian Manajemen Transportasi Udara, ini setingkat D4. Di STTKD juga lulusan D4 ini angkatan kedua untuk tahun ini, ya, untuk tahun kedua. Kemudian kedua untuk tahun ini, ya, untuk tahun kedua. Kemudian ada D3 Aeronautika, ya, D3 Aeronautika ini juga sudah banyak meluluskan dan alumninya sudah banyak terserap di perusahaan-perusahaan penerbangan atau di maintenance. Kemudian juga D3 Manajemen Transportasi, ini juga menjadi cikal bakal tumbuhnya manajemen transportasi udara, karena sebelum ada manajemen transportasi udara, manajemen transportasi ini lebih dulu, ya. Kemudian tidak lupa juga ada D1 ground handling, ya, ground handling, dan D1 flight attendant atau pramugara-pramugari. Nah, adik-adik di sini pasti yang berada di luar daerah sekarang sudah bersiap-siap, mungkin ada yang ambil teknik dirgantara, ada yang manajemen transportasi udara dan sebagainya. Saya harapkan untuk bisa menyiapkan diri agar supaya nanti ketika masuk ke kampus STTKD sudah ada bekal, ya, dan keyakinan bahwa akan bisa belajar dengan baik sesuai dengan jurusan yang dipilih.
Lanjut. Nah, di STTKD kami juga memiliki ruang kuliah umum, ya, namanya ruang Albatros, yang ini berkapasitas 1.000 orang, ya, 1.000 orang. Jadi ketika ada kuliah-kuliah umum yang saat kita mengundang pembicara dari luar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kita kumpulkan semua di sini, ya, untuk bisa menerima informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan oleh pembicara. Lanjut. Kemudian ini ada fasilitas untuk ruang gambar untuk membuat desain, ya, laboratorium komputer. Kemudian juga laboratorium bahasa kita juga punya difasilitasi. Kemudian ada laboratorium untuk teknik desain, ya, menggambar, ya, dengan meja gambar. Kemudian untuk laboratorium komputer untuk program, ya, kita lengkapi semua untuk semua jurusan, ya, difasilitasi dengan peralatan-peralatan yang selalu diupdate. Kemudian kita juga mempunyai hanggar namanya hanggar Boeing 737 seri 200. Jadi ini pesawat betulan, ya, utuh sesuai dengan aslinya, ya. Ini untuk praktek pramugari, ya. Di samping itu kita juga mempunyai alat praktek yang lain yang mendukung. Lanjut. Juga kita mempunyai fasilitas praktek, yaitu pesawat Cessna E150, ini masih beroperasi, ya. Jadi setiap hari seminggu 2 kali, seminggu sekali itu di running, ya, running test. Kemudian Cessna 402, di mana Cessna ini juga termasuk pesawat yang multi engine, ya, dan mempunyai retractable landing gear, ya. Jadi sangat membantu untuk pengembangan kualitas praktek bagian teknik atau jurusan teknik dirgantara. Lanjut. Kemudian kita juga punya ruang peralatan, ya, toolset, kemudian wind channel untuk mengetahui kenapa pesawat bisa terbang dan sebagainya. Semua dilakukan melalui uji coba tes dengan peralatan yang ada di STTKD. Kemudian ada juga fasilitas lain, engine, ya, gateway, kemudian jet engine, turboprop, semua sebagai sarana untuk menggali pengetahuan dari anak-anak teknik, khususnya untuk maintenance maupun untuk pengembangan pesawat terbang. Lanjut, kemudian ini ada hydraulic system, ya, dan beberapa peralatan praktek yang sehari-hari digunakan untuk taruna-taruni yang ada pada jurusan teknik seperti itu. Nah, ini juga ada untuk wet drill, latihan pramugari, ya, lompat di laut, ya, ibaratkan begitu, atau sliding atau lompat dari pesawat di bandara ketika terjadi emergensi, semua dilatih seperti itu. Kemudian selain kegiatan reguler dalam kegiatan akademik, juga ada kegiatan ekstrakurikuler, ya, unit kegiatan taruna cukup terkenal, kegiatan ulang tahun pemerintah Kota Yogyakarta dan beberapa kegiatan-kegiatan lain selalu disupport oleh STTKD. Juga yang lebih populer, STTKD punya rampak gendang, ya, yang ini juga sering tampil di mana-mana di dalam event kegiatan internal maupun eksternal, dan juga kegiatan tari, ya. Semua keinginan atau hobi yang dimiliki oleh taruna-taruni disalurkan, difasilitasi oleh lembaga di STTKD. Kemudian ada kegiatan untuk robotik, ya. Alhamdulillah kita beberapa kali menjadi juara dalam lomba robotik di tingkat nasional, ya, bahkan pernah mengikuti kegiatan di tingkat internasional. Kemudian juga aeromodeling, ini bisa menjadi kegiatan hobi yang menyenangkan karena memainkan gerak-gerak pesawat secara langsung dikendalikan oleh
taruna-taruni. Dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Ada kegiatan jurnalistik, ya, olahraga badminton, voli, ya, kemudian dirgapala. Dirgapala ini juga menjadi kegiatan hobi yang sangat disukai oleh para taruna-taruni di STTKD. Juga musik, ya, dan juga paduan surau. Nah, sebagai informasi tambahan, ketika nanti adik-adik taruna-taruni baru yang datang ke Jogja, apabila datang menggunakan kereta api dan turunnya di stasiun Lempuyangan Yogyakarta, untuk menuju kampus STTKD ini hanya sekitar 20 menit, ya, tidak jauh. Berjarak kira-kira 7,1 km. Kemudian yang lain, ketika adik-adik datang menggunakan kendaraan bis kota karena tidak jauh, turunnya di Terminal Giwangan namanya. Itu juga tidak jauh, hanya 3,5 km dari kampus. Jadi cukup 9 menit saja, tidak terlalu lama, ya, sangat dekat. Lanjut. Kemudian kalau yang dari kota-kota besar naik kereta api, turunnya biasanya di Stasiun Tugu. Nah, ini juga hanya berjarak 7 km, ya, 7,5 km. Nah, kira-kira memakan waktu 21 menit untuk menuju kampus STTKD. Dan juga kalau naik pesawat udara, turunnya di Bandara Adi Sucipto, bandara yang lama, itu berjarak sekitar 14 km dan memakan waktu kira-kira 23 menit sampai setengah jam kalau tidak macet sampai ke kampus. Dan yang terakhir, apabila adik-adik datang menggunakan pesawat udara dan mendarat di Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, itu berjarak sekitar 45,6 km, bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 6 menit, ya, sudah sampai ke kampus STTKD. Jadi selamat, nanti bersiap-siap, mempersiapkan diri mau datangnya dari mana, adik-adik sudah punya perhitungan, ya, informasi ini. Lanjut. Baik, ini ada informasi kondisi perpustakaan yang ada di STTKD. Ada e-perpustakaan, kemudian ada lab komputer, beberapa informasi ini. Dan juga ada lab bahasa, ada masjid, ya, ada di dalam lingkungan kampus. Jadi ketika waktu sholat, kita kegiatan belajar semua dihentikan, ya, dan diharapkan untuk semua sholat berjamaah di masjid yang ada di dalam kampus. Kemudian ada gedung Jesna dengan fasilitas untuk rapat, ya, baik internal maupun eksternal, dan beberapa kegiatan lain yang menggunakan sarana di STTKD ini selalu kami siapkan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan beberapa informasi, dan mari kita ikuti. Dan terakhir, sebagaimana saya sampaikan tadi, kami minta adik-adik taruna-taruni baru, ya, untuk melaksanakan tugas. Yang pertama yaitu merangkum semua paparan pada hari ini. Kemudian yang kedua, tugas dikirim dalam format PDF paling lambat dikumpulkan pukul 17 hari ini, atau 17 jam 18 waktu Indonesia Tengah dan jam 19 waktu Indonesia Timur. Dikirim melalui email dengan alamat waka2@sttKd.ac.id. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Selamat mengikuti informasi-informasi selanjutnya yang akan dilaksanakan atau dilanjutkan besok sampai dengan hari Jumat dengan beberapa informasi dari tiap-tiap prodi. Ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang jelas dan bisa ditanyakan melalui WhatsApp yang sudah diinformasikan, dan kami akan langsung untuk menjawabnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara, terbang meraih sukses bersama STTKD.
Baiklah, demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Wasfan selaku Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Terima kasih banyak kepada Bapak Wasfan Wahyu Widodo, Esos MSI, yang telah menjelaskan kepada kita semua, semoga dapat bermanfaat. Baik Bapak, mungkin tadi itu sangat bermanfaat bagi taruna-taruni baru karena dalam masa pandemi ini mereka tidak bisa langsung ke STTKD dan dengan adanya video dan ya nanti mereka bisa melihat gambaran-gambaran bahwasannya isi STTKD itu seperti apa dan fasilitas-fasilitas yang sudah terpenuhi yang ada di kampus kita. Ya. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah terpilih untuk dijawab langsung oleh Bapak Wasfan. Untuk pertanyaan yang pertama. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan dirangkum, mungkin kita akan ngobrol sebentar Bapak, ya, mungkin silakan. sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan dirangkum oleh staf kita. Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kerja supaya adik-adik calon taruna-taruni bisa menjadi seperti Bapak nantinya akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang indah gitu. Ya, saya secara pribadi berusaha untuk senantiasa bekerja dengan disiplin dan bekerja dengan baik. Saya lulus dari STPI Curug. Wah. Ya, tahun 1980. Ya, 81 sudah mulai bekerja. Waktu itu di Bandara Kemayoran, kemudian juga berpindah-pindah Kemayoran, Halim, dan akhirnya berdiri Bandara Soekarno-Hatta, kami pindah di Bandara Soekarno-Hatta. Dan tentunya selama 18 tahun menjadi seorang pengatur lalu lintas udara, telah banyak pengalaman yang kami temui di lapangan, baik itu suka duka. Mungkin ada motivasi untuk teman-teman yang bakalan baru masuk calon taruna-taruna? Ya, tentunya dunia pendidikan khususnya sekarang ini di dunia penerbangan juga sangat diperlukan satu sikap disiplin yang tinggi ya. Karena di dalam pelayanan lalu lintas udara atau pelayanan apa saja terhadap di dunia penerbangan ini, keselamatan menjadi nomor satu. Ya, tidak ada tawar-menawar terhadap keselamatan. Jadi harus menjadi prioritas. Sehingga kualitas disiplin sangat diperlukan dalam dituntut untuk cekatan, Pak, ya. Dan dituntut untuk lebih cekatan lagi. Pastinya untuk kita semua. Oke. Mungkin Bapak sekarang posisinya tinggal di Yogyakarta atau menetap di mana? Saya menetap di Jogja. Ya, dan lahir juga di Jogja. Jadi bekerja di Jakarta, di Tangerang sekitar 31 tahun ya. Kemudian setelah pensiun kembali ke Jogja ya. Gitu, Pak. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Ini dari calon taruni Rosalinda, Prodi D4M, Manajemen Transportasi Udara. Untuk pertanyaannya yaitu alasan pendirian STTKD oleh pendiri almarhum Udin Kurniadi SEMM yang menjadi STTKD menjadi satu-satu perguruan tinggi penerbangan di Indonesia dengan berbagai program studi. Ya, jadi berlatar belakang beliau sebagai seorang perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara berpikir bahwa pada saat itu taruna atau perwira-perwira yang ada di TNI AU itu masih kurang ya, backup dengan pendidikan atau penyiapan tenaga-tenaga di bidang kebandarudaraan dengan matra udara itu melalui pendidikan sipil yang suatu saat bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kekurangan perwira-perwira di TNI AU, kira-kira itu. Dan beliau sangat concern atau komit pendirian STTKD ini murni kedirgantaraan, tidak ada ilmu lain yang dikembangkan atau dibuka di pendidikan sini. Oleh karena semua prodinya tercangkup dalam
prodi-prodi dunia kedirgantaraan. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama tadi sudah cukup ringkas dijawab oleh Bapak Wasfan sendiri. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu atas nama Gevita, Prodi D4 Manajemen Transportasi, Prodi D3 Manajemen Transportasi, dengan pertanyaan, apakah pihak kampus bisa membantu para taruna-taruni yang setelah lulus untuk mencari atau memberikan channel untuk masuk ke dunia kerja? Wah, ini Itu pertanyaan pasti, Pak, ya. yang sangat ditunggu-tunggu. Iya, Biasanya betul sekali. saya kira tidak hanya orang yang kuliah di STTKD saja ya, atau menjadi taruna-taruni STTKD, semua perguruan tinggi kalau sudah lulus bisa nggak nih nyari kerja, kira-kira gitu ya. Tetapi begini, perlu dapat saya sampaikan bahwa STTKD sudah berupaya semaksimal mungkin untuk membuka kerjasama dengan lembaga-lembaga, entah itu operator ataupun itu dari regulator ya, atau sebagai user lah ya, untuk bisa melakukan kerjasama. Nah, kerjasama ini biasanya nanti diawali dari kerjasama praktek ya, berkerjasama. Nah, ketika melaksanakan praktek itu ada indikasi bahwa taruna-taruni STTKD ini mempunyai ciri tanggon, terengginas, cekatan dan sebagainya, ini bisa menjadi pilihan. Nah, oleh karena sarana itulah yang menjadi harapan besar bagi kami selaku yang mendidik, bisa menciptakan alumninya itu match dengan user atau pengguna. Nah, ini yang kita harapkan agar terjadi kemudahan dalam mencari pekerjaan dari anak-anak semua. Pasti berarti untuk semuanya itu akan dibantu kalau adanya memang taruna tersebut bagus dalam 5T-nya, ya, dalam nilai-nilai mereka. Betul ya. sekali. Baik, untuk pertanyaan kedua sudah terjawab. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan yang ketiga. Atas nama Dani Triseptianto dari Prodi D3 Manajemen Transportasi, dengan pertanyaan, keunggulan apa saja yang dimiliki oleh STTKD Yogyakarta? Aduh. Ya, semakin seru. Ya, kalau melihat keunggulan yang dimiliki oleh STTKD, itu ada lembaga-lembaga pendidikan penerbangan yang ada selain STTKD ya. Tapi kalau di STTKD itu tidak ada cabang pengetahuan lain. Misalnya ya semuanya tuh prodinya menyangkut masalah bidang penerbangan ya. Itu keunggulan, sehingga apa yang menjadi harapan STTKD atau cita-cita STTKD menjadi perguruan tinggi yang sebagai center of excellence itu tercipta ya, karena kita betul-betul konsentrasi hanya bidang kedirgantaraan saja ya, dari mulai prodi teknik dirgantara, manajemen transportasi udara, kemudian teknik di aeronautika ya dan sebagainya. Itu semata-mata menjadikan konsentrasi penuh dalam menggarap hasil-hasil taruna-taruna ini menjadi taruna yang profesional ya, gitu. Di bidangnya yaitu penerbangan. Betul, itu sekali yang menjadi keunggulan kami. Oke. Mungkin ada. Sudah. Siap. Baik, selanjutnya kita akan break sebentar dan kita akan nonton video berikut ini. Selamat pagi. Jadi sekarang kita udah sampai di Jogja. Hai.
Jadi tahu nggak tentang Jogja? Bantu. Apa? Jogja itu kan tempat kotanya pelajar sama kotanya wisata. Tapi tujuan kita tuh kesini mau belajar. Belajar tentang penerbangan. More than 50 airports needed in Indonesia. Yeah, they need a lot of human resources to work at any different position in aviation world. STTKD Yogyakarta is a college under the Citra Dirgantara Foundation, located at Sewon, Bantul region of Yogyakarta. Established by retired Vice Marshal Udin Kurniadi SAMM on April 29, 1995. The needs of work for aviation workers are increasing every year. In relation to that, the number of student study time STTKD are increasing each year. Focused to become the center of excellence in aviation world, there are 6 study programs in STTKD. Diploma 1 Flight Attendant, Diploma 1 Ground Handling, Diploma 3 Aeronautics, Diploma 3 Transport Management, Diploma 4 Air Transport Management, and Bachelor of Aviation Engineering. Mr. Udin Kurniadi graduated from Military Academy in 1966. He was the commander of the 5th Squadron for 5 wars, was the Inspector General in 1995. Focused on applied sciences, the created under analysis. Upon aviation development, the teaching, the learning process stressed on practical and the implementation of knowledge on aviation. All students are obliged to attend under training in Air Force or airline company.
Aim higher. Let's fly with STTKD. Pertanyaan yang kedua. Di sini terdapat 3 pertanyaan, masih dengan Bapak Wasfan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan pertama, ini dari M. Mauludin Juang Akbar dengan Prodi D1 Flight Attendant. Pertanyaan yang pertama yaitu apa beda dan keunggulan dari Prodi D1 Pramugara dan Pramugari di kampus STTKD dengan kampus lainnya yang ada di Indonesia? Baik, untuk pertanyaan apa beda dan keunggulan dari Prodi D1 Pramugari atau Pramugara di kampus STTKD dengan kampus lainnya yang ada di Indonesia. Pada dasarnya untuk jurusan Pramugara, Pramugari itu sama, ya semua sama. Cuman di STTKD ini dilengkapi dengan D1, jadi dapat diploma 1. Ya, resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian di STTKD itu prakteknya adalah dengan pesawat langsung. Ya, bukan pesawat yang hanya contoh atau apa, tapi betul-betul sudah difasilitasi. Bahkan kita ada kolam renangnya untuk latihan parodinya, Pak ya. Untuk parodi mereka. Ya, simulasi mereka. Betul, untuk simulasi dalam penanggulangan kecelakaan di laut misalnya dan sebagainya. Itu semua dipraktekkan atau kita memiliki sarana prasarana sendiri. Oke. Baik, itu tadi untuk pertanyaan pertama. Ini dengan pertanyaan yang sama, dengan orang yang sama juga, masih di Mauludin Juang Akbar dari Prodi D1 FA. Untuk pertanyaan yang kedua, eventnya banyak banget di kampus dan tempat pelatihan lainnya yang ada di Indonesia. Tetapi apakah keunggulan dari STTKD dengan kampus lain? Dan apakah kampus STTKD memiliki kerjasama dengan maskapai yang ada di Indonesia mengenai Prodi FA-nya, Pak? Ya, betul. Jadi untuk kerjasama dengan maskapai dalam hal penyiapan taruna-taruni Prodi FA ini, STTKD bahkan sudah beberapa kali didatangi oleh maskapai untuk merekrut tenaga flight attendant ya langsung. Dari AirAsia juga datang ke kampus STTKD sekaligus merekrut. Kemudian dari Garuda kita juga diundang untuk direkrut dan beberapa taruna-taruna kita berhasil memugari di airline tersebut. Bahkan sudah ada yang di Arabia, Pak ya? Sudah ada yang di penerbangan internasional di Saudi Airlines, ya itu benar. Juga ada taruna-taruni kita. Keren banget, Pak ya. Ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua dari atas nama Raditya Andra, Prodi D3 Manajemen Transportasi, dengan pertanyaan, berapa kapasitas ruang kelas yang ada di kampus STTKD, Pak? Kapasitas ruang kelas ya, jadi kalau kapasitas ruang kelas itu kita bermacam-macam. Kalau yang sifatnya mandatori itu ada kelas-kelas yang khusus hanya hanya maksimum 25 taruna-taruni. Tetapi yang secara umum itu bisa 40 orang per kelas kapasitasnya. Oke. Baik, untuk pertanyaan yang kedua sudah terjawab oleh Pak Wasfan. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga. Atas nama Panca Erlang, Prodi S1 Teknik Dirgantara, dengan pertanyaan, apakah kalau mesin pesawat dipakai untuk praktik? Mesin pesawat dipakai untuk praktik. Ya, jadi kita mempunyai pesawat yang standby yang disiapkan antara lain Boeing 737 seri 200, kemudian ada Cessna seri C402B dan Cessna C150. Itu semua engine-nya beroperasi, ya. Dan itu dipakai untuk praktek.
ya bagi taruna-taruni sesuai dengan jurusannya. Baik, S1TD. Kan bahwa kapasitas kelas yang ada di STTKD itu kan kita juga punya lembaga training center namanya AMTO ya. AMTO itu kapasitas kelasnya maksimum hanya 25 orang. Ya. Itu per batch-nya mereka. Betul. Ya. Jadi STTKD selain mempunyai jurusan-jurusan teknik dirgantara, aeronautika, kita juga punya lembaga training center yang berlicense ya, yaitu AMTO. Ya. Dan sebentar lagi juga akan kita mulai pendidikan bersertifikat atau berlicense aviation security, juga sudah ada approval-nya. Tinggal dilaksanakan pendidikannya menunggu ketentuan dari Direktorat Keamanan Penerbangan. Baik. Baik, mungkin ini adalah sesi terakhir untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak atas jawaban dari Pak Wasvan. Sama-sama, terima kasih. Oke. Baik, semuanya yaitu dari yang awal kita sudah dapat materi dari Bapak Hilal tentang struktur organisasi Yayasan Citra Dirgantara, dan kedua dari Bapak Wasvan dengan materi tentang struktur organisasi dan fasilitas kampus, khusus untuk taruna-taruni baru kampus STTKD. Semoga bermanfaat. Ilmu dan materinya, dan jangan lupa untuk teman-teman calon taruna-taruni baru Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan, tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Pak Wasvan yang tadi, yaitu ada 3 tugas Pak ya. Nah, dan jangan lupa besok di jam yang sama dan channel yang sama kita akan mengikuti pengenalan kehidupan kampus bersama Wakil Ketua 3 Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Tetap berada di channel yang sama ini. Baiklah, sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zelina Della, Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara sebagai moderator pada kegiatan hari ini mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara. Terbang meraih sukses bersama STTKD.